Terima kasih atas kehadiranmu pada malam hari ini untuk merayakan ulang tahun Unima yang pertama. Setelah menikmati hidangan pada malam hari ini, acara dapat kami buka dan kami panggil Bapak Dubes PA Samudra Sriwijaya sebagai Presiden Unima untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketua Sinawangi dan Ibu Sultan yang kami hormati, Ketua Pepati yang dalam hal ini diwakili oleh Profesor Hamid Suparno Sumber, ibunya kayaknya nggak ada. Kemudian dari Sekjen Profesor Sutrisno, juga kami lihat di sini banyak sekali senior kami, Profesor Beliau, beliau beberapa kali jadi besar, akhir di Australia, juga pernah di Austria dan juga pernah di Paris. Juga Profesor Dagang Sukandar di Paris, dan juga kepada teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena saking banyak. Pertama-tama perkenalkan kami atas nama UNIMA, Union Internasional de la Marionnette Indonesia, atau Persikatan Wayang Indonesia, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian atas kehadirannya. Kami juga diberitahu oleh teman-teman undangan bahwa di daerah sana itu banjir, seperti Pak Ikan juga tidak bisa hadir, tapi narasumber yang sudah kita kenal bersama yaitu Kang Subari datang, juga Romo Wici Sutrisno juga datang, dan juga Pak Sastro. Kami persilakan berdiri, Pak. Yang terkenal belangkonya yang tidak pernah dicuci 10 tahun. Pertama-tama perkenalkan kami atas nama pengurus Unima dan panitia penyelenggara mengaturkan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran para undangan yang kami hormati untuk bersama-sama kami merayakan ulang tahun pertama Unima Indonesia, sebuah perserikatan wayang internasional nirlaba yang resminya berdiri pada tanggal 16 Desember 2009. Sebagaimana telah dimaklumi, deklarasi pembentukan Unima Indonesia telah dibacakan di depan Wakil Presiden Republik Indonesia, Dr. Budiono di Istana Wapres pada tanggal 16 Desember 2009. Impian mendirikan Unima ini konon sudah lama di benak para pemimpin Sinawangi Bupati, namun baru terlaksana pada tanggal 16 Desember 2009. Ini berarti Indonesia telah menjadi anggota Unima di antara 69 negara anggota lainnya di seluruh dunia. Dengan visi dan misi Unima yaitu membangun kemitraan antar bangsa menuju perdamaian dan kesejahteraan dunia melalui Unima, kami mencoba mewujudkannya dalam berbagai kegiatan dalam dan luar negeri. Di antaranya kegiatan luar negeri yang telah dilakukan adalah menghadiri Kongres Unima di Dordrecht, negeri Belanda pada tanggal 21 dan 24 Juni 2010 yang diwakili oleh Bapak Suparno Sumber waktu itu dan Pak Aisyikam yang hari ini tidak bisa hadir. Selain itu juga direncanakan mengadakan cultural visit tahun 2011 di Austria, tahun 2012 ke New York yaitu di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tahun 2012 juga akan berperan serta dalam Kongres Unima ke-21 dan Festival Internasional Marionette di Chengdu, China, 28 Mei sampai 4 Juni 2012. Masih banyak kegiatan-kegiatan dalam luar negeri yang telah dan masih akan dilakukan.
tapi pedoman jeruk basuki mobil ternyata memang benar adanya. Namun kami merasa optimis bahwa dukungan dan bantuan apapun dari perundangan dan yang tidak sempat terpahami akan mampu mewujudkan gagasan-gagasan tersebut. Kami juga telah menerbitkan komik Sri Batak Bratayuda khusus untuk anak-anak usia 10-13 tahun, di mana sekarang telah terbit 3 seri dan sebentar lagi akan dilangsungkan peluncurannya yang akan dipimpin oleh Bapak Rizal. Menjaring generasi muda penting, sebab persoalan yang dihadapi dunia wayang saat ini bukan karena pertunjukannya, tapi adalah penontonnya. Juga akan diselenggarakan sarasian mengenai kebudayaan dan lintas agama dengan menampilkan narasumber Romo Sutrisno, Bapak Sobari, atau nama dengan Kang Sobari, Dr. Sastro atau dikenal dengan Mas Sastro. Moderatornya adalah Bapak Sudarko Prawiyoyo. Sebagai penutup acara ini dipergelarkan wayang Purwo durasi padat dengan kidalang Ki Fatur Gamblang. Beliau ini sebetulnya adalah seorang pelukis, tetapi dalam perjalanan lukisannya itu beliau belajar mendalam dan ternyata dalamnya juga tidak kalah hebatnya dengan lukisan. Jadi kalau cerita teman-temannya, kalau di kalangan para pelukis itu selalu beliau bilang, oh saya ini dalam, jadi kalau ada lukisan yang kurang bagus karena itu dalam. Tapi sebenarnya di kalangan dalam, kalau dalam yang kurang bagus, beliau bilang saya ini pelukis, jadi bisa dimaafkan. Dan percayalah bahwa beliau itu bisa diandalkan dan bagus sekali, karena saya pernah lihat. Dengan mengambil cerita Sesaji Rojo Suyo dengan kolaborasi Bambangan Cakir, penari dari Swargoloko dan juga saya tidak tahu benar dari Solo. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, mohon doa restu agar Unima Indonesia lancar jalannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Samudro. Kami persilahkan Bapak Dr. Andes Hasolika untuk memberi sambutan sebagai Ketua Senawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Duta Besar Samudra Sriwijaya, Presiden Unima Indonesia. Yang terhormat Bapak Duta Besar Suparmin Sundoyo, Ketua Upadi Pusat. Yang terhormat Bapak Duta Besar Uput Sutrisno, Sekretaris Jenderal Asosiasi Wayang Asia, Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Unima Indonesia yang ke-1. Hari yang bersejarah bagi jagat pewayangan Indonesia, karena setahun yang lalu Senawangi dan Pepadi berhasil mendirikan Unima Indonesia yang disahkan oleh Presiden dan Sekjen Unima Internasional di hadapan Wakil Presiden Republik Indonesia di Istana Negara. Berdirinya Unima Indonesia ini memiliki arti penting bagi upaya pelestarian dan pengembangan wayang Indonesia yang mengayun langkah panjang memasuki ranah tuntas. Sebelumnya pada tahun 2006, Senawangi juga sudah membentuk Asosiasi Wayang Asia, disusul dengan menggelar Forum Asian Puppetry Gathering. Sayap pewayangan Indonesia dengan gagah mengepak di kawasan Asia, Asia dan dunia. Dalam kerjasama seni budaya ini, Indonesia menduduki posisi sentral dan terhormat. Masyarakat pewayangan dunia menghormati wayang Indonesia, sejajar dengan pengakuan dan penghargaan UNESCO. Wayang Indonesia sebagai masterpiece of the world and intangible heritage of humanity pada tahun 2003.
Langkah-langkah strategis pewayangan Indonesia di fora internasional dilandasi kebijakan prinsip true culture. Wayang sebagai salah satu instrumen diplomasi guna menjalin kerjasama antar bangsa pada level people to people. Ya, ini kiranya cukup berharga bagi upaya mengangkat citra bangsa Indonesia. Kita telah jalin kerjasama di bidang politik dan ekonomi. Sesungguhnya kita galang pula kerjasama sosial budaya, dan di sana justru kita memiliki kesempatan nyata antara lain sebagai budaya wayang. Wayang kita abdikan bagi kepentingan nasional dalam nuansa perdamaian. Dengan seni budaya wayang kita ikut memayu hayuning bawono, menebar kesejahteraan hidup di muka bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin sekalian, langkah dan posisi seni budaya wayang Indonesia telah maju ke depan, pantang surut, dengan terus meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu, Unima Indonesia harus bekerja keras mencapai sasaran-sasaran penting sesuai grand strategi pewayangan Indonesia yang digariskan dengan cakrawala pandang jauh ke depan hingga tahun 2030. Kami yakin Unima Indonesia dapat mengemban tugasnya karena memiliki sumber daya yang memadai, apalagi serta dipimpin serta diawali mantan-mantan diplomat yang kaya pengalaman internasional. Kita sekarang tengah hidup di era globalisasi. Roda globalisasi menggelinding sangat cepat, mengusung tema demokrasi, liberalisasi, HAM, dan lingkungan hidup menuju terbentuknya peradaban dunia. Nilai-nilai budaya global ini tidak semua sesuai dengan budaya kita. Karena itu Indonesia perlu membentengi diri dengan Pancasila, dasar dan falsafah bangsa. Tidak kalah pentingnya kita tampilkan kearifan-kearifan lokal yang tersimpan dalam masyarakat plural Indonesia. Dalam konteks ini, seni budaya wayang bisa memberikan kontribusinya, karena wayang adalah seni yang edipeni adiluhur, seni yang indah dan mengandung nilai-nilai keutamaan hidup yang bisa digunakan sebagai sarana pendidikan budi pekerti, membentuk jati diri bangsa dalam kerangka nation and character building. Pengurus Unima dan hadirin sekalian, akhirnya pada kesempatan yang berbahagia ini, kami Senawangi dengan mitra kerja Pepadi dan Asosiasi Wayang Asia serta masyarakat pewayangan Indonesia mengaturkan selamat ulang tahun. Dirgahayu Unima Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi bisa kita bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Suparmin Sunjoyo ingin membawakan sebuah tembang yang khusus ditulis untuk perayaan hari ulang tahun pertama Unima pada malam hari ini. Kami persilakan Bapak Sunjoyo. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebenarnya saya bukan ahli nembang dan belum tentu bisa nembang. Ini yang baru disodorkan oleh tetangga kami tadi. Jadi
masa pun belum selesai. Namun demikian, karena ini ulang tahun, marilah kita jadikan malam ini malam gembira, dan barangkali tembangan saya tidak jadi, anggap saja sebagai tagline. Terima kasih. Aharjankum ing ari puniki aran Unima Indonesia mahargya panggawarsane ngaturken puji syukur ngarso dalem Gusti yang suci, panca paring nugraha kaberkahan ingkang kanyata tetes wadah wayang internasional rahayu dinanggiyo. Para hadirin yang kami kasihi, kita sampai ke acara peluncuran komik Wayang Baratayuda. Kami mohon ada Bapak Tisan ini ke depan, Bapak Krisli, Bapak Andik, dan Bapak Afif. Beliau-beliau ini yang berperan dalam penulisan komik Baratayuda yang sudah dapat dibeli sebanyak 3 episode di toko buku Gramedia. Mungkin Bapak Tisan dapat menjelaskan sedikit tentang tujuan dari pembuatan komik ini. Malam teman-teman penyuka wayang. Pertama-tama saya perkenalkan dulu Pak Krisli, Afif, Pak Andi. Sebenarnya beliau-beliau ini yang saya sebagai pencetus saja, jadi tanpa beliau-beliau ini buku wayang itu tidak akan terjadi. Ceritanya sih simpel saja. Dari kecil saya suka baca buku komik Kosasih. Mungkin kacamata ini juga hadiah dari Kosasih, karena waktu kecil baca buku seperti tiduran. Jadi terus akhir-akhir ini kan dicetak lagi buku komik itu, cuma mungkin gambarnya tidak membuat anak-anak kecil suka, sehingga kalau kita nonton wayang makin lama penggemarnya itu makin sedikit, karena anak-anak kecil itu nggak tahu. Jadi saya pikir gimana caranya mengenalkan kembali komik wayang itu kepada anak-anak, tentunya dengan gambar-gambar yang sesuai dengan selera mereka, bukan selera kita yang tua-tua. Ini dicoba beberapa kali, ternyata banyak gagalnya daripada jadinya. Sampai saya ketemu sama Pak Krisli secara tidak sengaja, baca di koran media Indonesia ada Pak Krisli jualan komik di tengah jalan. Ya Pak ya. Nah dari situ tuh saya tanya ke media Indonesia, saya mau ketemu nih wartawannya, ngomong wartawannya, akhirnya disampaikan kepada Pak Krisli. Nah dari itu bicara-bicara dengan Pak Krisli, undang Pak Krisli kepada Unima, terus sampai jadilah sekarang.
Mungkin Pak Presiden bisa selesai Pak. Terima kasih Pak. Setelah saya bertemu dengan Pak Kisan, kemudian kebetulan kita berdua sependapat bahwa proyek ini adalah proyek yang penting buat kita, juga buat mungkin buat orang banyak, dan salah satu alasan kenapa saya setuju mengerjakan proyek ini karena menurut saya ini proyek yang belum pernah dikerjakan di Indonesia, komik wayang untuk anak-anak, khusus untuk anak-anak, dengan harapan semoga komik kita ini bisa jadi kayak komiknya Pak Era Kosasi, bisa dibaca sampai beberapa generasi lagi gitu pengennya. Nah dari situ kita ada kendala nih, dimana kita cari sponsor untuk pendanaan proyek ini, karena proyek ini akan terdiri dari 40 jilid. Jadi jadi berikutnya untuk Barata Widanya 40 jilid, tapi nanti kita ada rencana yang berikutnya Ramayana dan sebagainya. Ya, Barata juga. Kemudian kita mulai mencari sponsor, kita membuat proposal pertama kita. Itu buku cover pertama yang kita kirim ke beberapa company, potential sponsors. Kemudian contoh halamannya kita cuma saat itu baru bikin 2 halaman. Jadi itu ada 2 halaman yang kita kirim, dan syukurlah kita bisa dapat dari Telkomsel dan BCA sekarang. Jadi komik ini sudah disupport oleh Telkomsel dan BCA. Kemudian mungkin berikutnya, jadi kita udah ada pendanaan, sekarang kita mulai proses produksinya. Mungkin saya serahkan ke Andik sebagai penulis cerita. Bapak dan Ibu sekalian, pada saat saya berhubungi Chris untuk mengadaptasi cerita Barata Widya, saya sempat ragu anak-anak apakah bisa menerima cerita wayang yang image-nya itu kuno dan ketinggalan zaman, dengan humor, apa-apa, dan film-film lain yang dan komik-komik lain yang buat yang mungkin lebih canggih, lebih sophisticated. Lalu saya berpikir bagaimana supaya mereka bisa terlibat dan tertarik untuk membaca cerita ini. Jadi saya usulkan pada Chris bagaimana seandainya dimunculkan beberapa karakter fiktif yang berupa anak-anak. Jadi anak-anak itu dapat merasa bahwa cerita ini adalah cerita yang dapat diterima oleh mereka karena berhubungan dengan karakter yang juga seumuran dengan mereka. Lalu kendala yang berikutnya adalah ceritanya sendiri kan seharusnya untuk konsumsi dewasa karena banyak unsur kekerasan, kemudian unsur poligami, kemudian unsur yang mungkin tidak sesuai dengan anak-anak. Jadi dari situ tantangan buat saya adalah mengadaptasinya supaya cerita itu bisa diterima untuk anak-anak, bisa memberikan kesan moral yang baik, kemudian juga ceritanya sendiri kan memiliki kesan moral yang sangat mulia untuk bangsa ini, sangat bagus gitu. Jadi cerita utamanya itu tidak akan selalu aktif, tapi saya hanya menyisipkan beberapa karakter fiktif yang berupa anak supaya lebih mudah dicerna dan mereka bisa mengerti. Kemudian diputuskan bahwa cerita ini nanti akan menjadi 40 jilid yang bersambung. Sedangkan topiknya adalah perangnya Barata Widya sendiri. Kalau untuk perangnya saja dibuat sampai 40 rasanya kan terlalu panjang. Jadi saya masukkan juga beberapa cerita fiktif yang mendukung cerita itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menciptakan desain karakternya. Bagaimana desain karakternya itu berbeda dengan buku-buku yang sudah pernah ada ya. Apa saya semuanya kan memakai desain yang seperti wayang orang. Jadi ini juga lebih modern, lebih lucu, lebih colorful, lebih berwarna agar anak-anak tertarik untuk bacanya. Nah, langkah itu kemudian dikerjakan oleh saudara Afif. Selamat malam, Bapak-bapak. Saya di sini sebagai
artis penciler ya, kalau di komik ada namanya penciler. Jadi saya ngedesain semua bentuk yang karakter yang bakal ada di buku ini. Seperti contoh yang udah ada ini dari Istira. Jadi saya belajar dari bapak-bapak juga yang teman-teman yang udah tahu wayang. Dulu saya lebih tahu wayang dari yang Brahma Barata yang di EPI dulu daripada wayang Indonesia. Jadi saya belajar di situ. Kemudian ini saya mendesain gimanya jadi lebih ke anak-anak yang zaman sekarang yang lagi suka, mereka suka Ben 10, mereka suka Naruto gitu, dengan tidak meninggalkan bentuk aslinya dari yang wayang di sini. Kemudian ada Nakula dan kemudian di sini saya tidak mengerjakan sendiri. Ada satu buku yang saya gambar sendiri tapi diwarnai oleh teman-teman. Itu ada dua orang lagi, itu ada Faisal dan Rahmat. Mereka bantuin saya untuk buku berikutnya. Jadi saya dibantu karena mungkin dikerjain sendiri untuk deadline yang cepat dan jumlah yang bakalan banyak aja. Nah ini gambar saya sebelum diwarna. Saya sketching langsung di komputer, di situ langsung di inking, di tinta untuk kalian. Kemudian diwarnai oleh tim kita yang ada banyak di situ. Kemudian ini foto pas ulang tahun asli kita. Akhirnya hasilnya seperti itu. Semuanya tekniknya digital. Kemudian ada lettering, itu bagian dari komik, itu namanya lettering. Ini ngasih balon kata di ininya, di tiap halamannya. Ada juga ada dia. Kemudian setelah semuanya selesai, untuk dia supaya komiknya nanti anak-anak bisa menerima atau enggak gitu, kita ada editor ciliknya, komik Triadi itu ada fotonya. Jadi kita kasih lihat dulu gimana nih ceritanya, dialognya udah pas belum dengan anak-anak. Dia baru umur 9 tahun gitu, 9 tahun. Setelah melewati tahap itu, akhirnya bukunya cetakan dan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Kemudian kalau buku empat ini yang dikerjakan, kebetulan di covernya ada Bupati, Kesna dan Istira. Terima kasih. Secara simbolis, peluncuran komik Baratayuda dengan penandatanganan sketsa asli komik oleh Bapak Presiden Unima Indonesia, Bapak Duta Besar TA Samudra Sriwijaya. Kami persilahkan, Pak. Dilanjutkan dengan penandatanganan Bapak Ketua Sinawangi Bapak Dr. Andes Hasolihin di sketsa asli komik wayang Baratayuda. Demikian Bapak Ibu, bersama dengan terima kasih Bapak Ibu, dan juga bisa mendapatkan autogram
atau sketsa di atas komik tersebut dari penulis dan penggambar aslinya. Silahkan Bapak Ibu untuk setelah acara ini mendapatkan komik dan t-shirt tersebut di luar dengan harga yang tentu saja lebih murah dari Gramedia. Bapak Ibu hadirin yang kami kasihi, kita sampai pada acara Sarasehan, tema ulang tahun Unima yang pertama, yaitu mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan dunia dengan membangun kemitraan antar bangsa melalui Unima. Dengan narasumber Bapak Romo Muji Sutrisno, Bapak M. Sobari, dan Bapak Dr. El Sastro, dengan moderator Bapak Sudarko Prawiro Yudo. Kami persilahkan Bapak narasumber dan Bapak moderator. Agak meriah sedikit gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya nyuwun pangapunten, saya tidak harus menyebut panjenengan satu persatu karena sakmene akeh itu kalau disebut satu persatu nanti sampai sesuk nggak akan pernah selesai. Kita akan gojek di sini betul-betul hanya gojek. Nek jenenge diskusi kok keduren yo kan ya. Gojek karena waktunya juga hanya 1 jam untuk 3 orang. Kawan saya yang paling pojok, Mas Dr. El Sastro Ngatawi, leres boten Mas? Nah, putrane Pak Ngatawi nopo nggih? Beliau itu lahir tanggal 27 Agustus tahun 66. Ini cecah wingi sore kan. Pinter ngirailok. Sebelah kanan saya itu ada Romo Muji Sutrisno, lahirnya 12 Agustus Romo tahun 54. Nek sebelah kiri saya ini Mas Muhammad Sobari 7 Agustus 53. Jadi 3 orang itu lahirnya bulan Agustus semua. Nggak keplok-keplok nggak untuk ini semuanya. Iya, iso meh podo ini. Agustusnya Romo Muji ini kalau menurut apa itu namanya pewayangan itu bareng lahirnya Romo Bargowo. Romo Muji. Nek Mas Sastra niki lahirnya sama dengan Bathara Penyarian. Itu dari kayangan. Nggih. Saya kacau sebelah kiri saya ini lahirnya bareng karo Bagong. Ya, saya akan urutkan sekarang dari Mas Sastra. Monggo Mas, panjenengan di sini temanya yang diberikan kepada saya adalah wayang masuk pesantren. Tapi monggo terserah panjenengan akan ngendika apa. Mungkin beliau mempunyai pengalaman beberapa waktu yang lalu awal tahun menikah aja pergi dengan Mas Iwan Fals Oktober kemarin ke pesantren. Beliau mau cerita 15 menit Mas Gih. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Sobari, Romo Muji, Pak Solikin, Pak Samudra, semuanya aja saya muliakan. Sebetulnya kalau bicara wayang masuk pesantren itu kok saya nggak setuju. Yang benar itu wayang balik ke pesantren. Karena dari awalnya sebetulnya pesantren itu berangkat dari tradisi, dari kebudayaan.
Jadi pesantren itu adalah lembaga keagamaan yang melakukan dakwatul Islamiyah wa tarbiyatul Islamiyah bitorikotis sakofiyah. Bahasa Arabnya gitu loh. Jadi menggunakan pendidikan Islam dan dakwah Islam menggunakan cara kebudayaan. Itu pesantren. Dan maka pesantren itu pilihannya kan 4 prinsip dasar pesantren itu adalah tawasud, tasamuh, tawazun, itidal. Tawasud itu di tengah-tengah. Dia nggak ekstrim kanan, nggak ekstrim kiri. Tawazun seimbang, seimbang dunianya, seimbang akhiratnya. Tawasud, tawazun, tasamuh, toleran, itidal, konsisten. Ini nilai-nilai dasar pesantren. Bahkan cara-cara pendidikan yang menggunakan wali songo itu ya pesantren. Kalau wali songo itu mesti tradisi, mesti kebudayaan. Maka Jeng Sunan Kalijogo dulu ngajari Islam itu tidak dengan cara Allah Akbar mencari kocok, tidak dengan cara Allah Akbar bakar-bakar kafe, bukan, karena kafenya belum ada. Ya pokoknya bukannya begitu, tetapi ya gunakan arkanun, didik arkanun Islam, rukun Islam 5 itu yang nganggo tembang lele tanduri wusumile, tangio itu tak senggoh pengantin anyar. Cak angon penek no blimbing kuwi. Hai para penggembala, ambilkan blimbing kuwi. Kenapa blimbing? Karena blimbing itu liningannya ada 5. Ini mencerminkan rukun Islam. Gak ada blimbing liningan 6 itu gak ada, kecuali blimbing plastik. Itu bisa dibikin itu. Nah ini cara ngajarkan rukun Islam begitu. Karena kalau langsung dalil arkanul Islam kom 1 gak ngerti deh. Maka menggunakan media wayang, menggunakan media gamelan, menggunakan media gending, inilah yang kemudian ditiru oleh pesantren. Kiai-kiai dulu yang tradisional, baik Kiai Iksan Jampes Kediri, itu setiap pulang, setiap mauludan itu mesti mau comatan dulu. Diwaca itu Serat Al-Anbiya. Dulu juga ngidung, sebelum ngaji itu ngidung dulu, ngarang beberapa syair-syair, beberapa serat-serat di pesantren. Maka pada saat itu beberapa penggawa pesantren, penggawa kerajaan itu ngaji di pesantren. Di pesantrennya Syekh Hasan Besari yang ada di Ponorogo yang di Tegalsari. Itu Raden Mas Burhan ngaji di situ, Ronggo Warsito. Ronggo Warsito itu nama Arabnya Raden Mas Burhan. Dia ngaji di situ. Beberapa penggawa keraton ngaji di situ dan di sana juga diajari nilai-nilai pewayangan. Karena apa? Ketemu antara tasawuf dan wayang ini ketemu. Nah, dalam prosesnya meskipun itu akarnya dari pesantren, nilai-nilainya antara nilai-nilai tasawuf dengan ajaran-ajaran kejawaan-kejawaan itu dipadukan di pesantren. Tapi begitu ada gerakan Arabisasi, pertama Arabisasi ini ketika terjadi Wahabi, gerakan Wahabi, itu yang pertama. Yang kedua pertikaian antara kelompok tasawuf dengan kelompok fikih, yang kemudian dimenangkan kelompok fikih. Kelompok tasawuf agak nyingkir terus gawe komunitas-komunitas jamaah-jamaah thariqah yang diantaranya berada di luar pesantren. Itu. Nah berikutnya ketika ada pembagian yang dilakukan Clifford Gates antara kiai, santri, abangan. Nah ini malah lebih tajam lagi karena wayang itu diidentikan dengan keseniannya wong abangan. Nah akhirnya kiai-kiai wis gak gelem wayangan maneh, gak gelem maca matan maneh karena itu kemudian diidentikan dengan kelompok abangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwasanya ada keterkaitan yang erat antara tasawuf dengan ajaran-ajaran filsafat-filsafat pewayangan itu. Dewa Ruci misalnya, terus Wahyu Jimat Kalimosodo misalnya itu. Terus rekonstruksi pewayangan yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo yang memasukkan unsur-unsur kuno kawan misalnya Samir Nolo Kairon Fatul Babo itu, Semar Nolo Gareng Bagong, berangkat dari situ itu kemudian menjadi tersingkir. Nah baru belakangan ini kemudian ada kesadaran ketika maraknya formalisme agama yang digunakan untuk menjepit nilai-nilai tradisi, ada kerinduan di kalangan kiai-kiai lagi. Akhirnya di Tegalrejo yang dulunya memang setiap hari di situ setiap akhir sana itu memasukkan seni-seni tradisi, ditanggap di situ di Tegalrejo itu. Sekarang wayangan juga ditanggap juga di situ. Di pesantrennya Kiai Sarif yang ada di Sragen, setiap tahun nanggap wayang, jatilan, dan dutan ditanggap semuanya di situ. Terus di pesantrennya Kiai Gofur di Sunan Derajat, setiap tahun juga nanggap wayang.
ketika perayaan Holnya Sunan Derajat ditanggapi wayang, karena ternyata Sunan Derajat juga bikin syair-syair, tembang-tembang mojopatan mulai sinom, dandang bulo dan lain sebagainya. Bahkan beliau menciptakan gamelan yang namanya gamelan Singo Mengkok, itu ciptaan Singo Mengkok itu gamelan ciptaan dari Sunan Derajat. Jadi kalau wayang itu sebetulnya identiknya dengan pesantren dari dulu, karena lahirnya dari situ memang gitu. Kemudian berpisah lama gitu. Nah sekarang sudah saatnya balik ke rumah. Jadi kalau dikatakan wayang masuk pesantren, ya nggak masuk, nggak ada lubangnya. Memang itu rumahnya di situ kok. Jadi ini wayang balik rumah itu judulnya. Jadi wayang balik rumah. Sudah saatnya sekarang kiai-kiai itu kudunya apal tembang mocopat, apa dandang bulo, kidung rumekso, apa lile-lile, apa macam-macam. Itu yang sebetulnya itu adalah nilai-nilai spiritual keislaman yang dimasukkan melalui tembang-tembang itu. Jadi terus sekarang kok beda orang Arab orang Islam, nah orang jubahan orang Islam, nah belakonan orang Islam, itu kan namanya salah paham. Akhirnya salah paham itu terus dikasih paham yang salah, jadi tambah berantem. Jadi ini yang kenyataan yang terjadi saat ini. Nah ini sudah saatnya ini wayang balik omah, supaya omahnya sing bocor-bocor, sing kobong-kobong ini nggak didobong. Itu ya, sekarang ini omahnya sangat tabruk, bocor kabeh, malah diobong mana karo koncone dhewe, kan luar biasa ini. Maka sudah saatnya wayang balik omah untuk nonton omah dhewe. Nah, yang dia kerasan berada di rumahnya untuk kita kembangkan sama-sama. Nah, repotnya nasib di omah dhewe orang nganggep itu dulure mulai itu. Nah, ini yang repot. Ini tanggung jawabnya Kang Sobari itu kalau udah kayak gitu. Saya kira itu, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini kita tenanan tapi nanti. Jadi sebelum sampai kepada nanti setelah ini adalah Romo Muji, yang terakhir adalah Kang Sobari karena urut nom gitu ya. Mau ini panjenengan terus panjenengan sulit tua titik, nah ini tua akeh. Nanti panjenengan siapkan mungkin setelah itu nanti kita akan tanya jawab gitu sambil menunggu supaya bisa betul-betul jam. Salongi bibitnya tinggi. Sekarang Romo Muji, monggo kami persilakan Romo Muji ini mengenai masalah yang di Romo Muji itu mengenai masalah memantapkan pluralisme melalui wayang. Karena sekarang kan kadang-kadang pluralisme eneng plural seorang cocok gitu. Monggo Romo panjenengan. Mari. Selamat malam Anda semua. Saudari-saudara, ibu dan bapak yang saya hormati, terutama yang berulang tahun Unima. Yang saya akan mulai dengan keterkejutan saya sendiri ketika beberapa tahun yang lalu wayang revolusi kembali ke Jakarta dari Belanda, ditaruh di Museum Wayang di sana. Lalu kami diminta untuk bersama anak-anak SMU untuk meletakkan wayang revolusi ini dalam sejarah nasional Indonesia, dalam keanekaragaman yang muncul. Ada dua pertanyaan yang untuk saya menarik dari anak-anak muda ini. Wayang, kok ada wayang revolusi? Tokoh-tokohnya dulu dipakai itu apa ya? Kok dipulangkan dari Belanda setelah Kosasih dengan komik itu lalu lenyap, diganti oleh katakan hero-hero yang lain, tokoh-tokoh yang lain. Paling terakhir Anda tahu kan itu yang Jepang, manga dan segala macam. Nah kembali ke wayang revolusi. Pertanyaan anak-anak itu lalu saya jelaskan. Wayang itu disebut revolusi karena menjadi media untuk menyemangati semangat revolusi merdeka itu sendiri. Lalu saya jelaskan pada mereka, Sunan Kalijogo pakai wayang untuk masuknya Islam dan untuk yang disebut tadi kultur nilai Islam. Katolik pakai wayang juga, wayang wahyu. Sekarang diteruskan, saya tahu karena itu guru kami waktu di Pangdiluhur, Buddha Timotius. Karena lewat wayang wahyu itu seluruh kitab suci Perjanjian Lama baru dimasukkan sana.
Indonesia pakai wayang revolusi. Kemudian dalam sejarahnya dan di Solo banyak sekali, mulai wayang beber dan saya kira wayang orang. Saya dibesarkan waktu kecil itu dengan wayang orang Sudari. Maka saya merasa senang sekali bisa membalas budi baik pada Bu Darsih yang menari sebagai istrinya Pak Rusman dari Koco Pergiwo ketika membantu Kementerian Budaya Pariwisata untuk memberikan maestro untuk mereka yang berjasa untuk soal itu. Saya terkesan sekali dan saya waktu masih kecil kan, Bu Darsih mendapatkan itu. Nah, yang rasa emosi semacam ini yang sekarang dan malam ini selalu menjadi kepedulian itu karena sejak awal ketika wayang orang Serdari, tokoh-tokohnya dan penampilannya bahwa semua agama di Indonesia memakai medium wayang dan bahkan kemerdekaan pakai medium wayang, itu berarti kan mereka tahu sekali media untuk menghidupkan lagi keanekaragaman, kemajemukan, apalagi tokoh-tokohnya. Pertanyaan berikutnya adalah ketika mengapa etika wayang bisa tampil rasional, diteliti dan akhirnya kemana-mana baru setelah ada bukunya Romani Suseno mengenai etika Jawa. Ketika 4 tahun yang lalu kami ada pertemuan filosof di Frankfurt dan saya bawa Sasongko Jati dan juga wayang, mereka terheran-heran bahwa kita punya semacam etika wisdom. Dan saya katakan pada mereka, etika kebijaksanaan hidup ini, dan kami pernah bandingkannya dengan Aristoteles, itu kalau hidup kita di Nusantara ini, nomor 1 dihayati dulu, dimuliakan dulu. Kemudian ketika ke barat dengan rasionalitas kita, baru dirumuskan. Sampai kalau kita yang Jawa ini merumuskannya itu lewat pengalaman terus, itu sampai halus sekali, tapi harusnya dengan rasa di dalam. Ketika ini saya jelaskan ke sana, di Frankfurt dan tempat lain, dan saya jelaskan tiap kali ke saudara-saudari yang lain suku, lain agama, sampai saya mengatakan, kalau Anda mendengar begitu ya begitu, tapi jangan begitu, ya, itu kan bahasa Indonesia yang jelek sekali. Dari ngono ya ngono dengan ngono ya kan. Itu orang-orang yang bukan Jawa ketika dijelasi begitu, oh itu ya. Jadi itu gak hanya slogan ya. Tapi untuk sampai ke sana, nah saya tahu sejak awal saya selalu menampilkan diri sebagai budayawan. Seperti di Mas Sastro tadi menyinggung, kenal saya dengan Gus Dur, Kang Sobari semuanya. Kenapa harus lewat di sana untuk soal kemajemukan, untuk soal keragaman, untuk soal Nusantara ini? Karena perekat kita dan sekarang sedang krisis, yaitu perekatnya adalah ranah budaya. Karena panggung politik dan politisasi, sampai saya berusaha masuk, bisa ngatur enggak loh, medium atau panggung politik itu dengan masuk jadi anggota KPU dulu. Terbukti bahwa politik itu memecah. Ini sono lawan, ini kawan. Dan kepentingan itu nomor 1 daripada nilai. Itu yang terjadi. Dan yang kedua, politik selalu saya toklehkan, artinya saya tajamkan selalu power to power. Jadi kekuasaan dan kekuasaan, jadi memecah itu. Nah, ranah publik kita juga sekarang lagi pengap dengan ekonomisasi, duit. Jadi tadi kekuasaan. Maka kalau kita mau kembali, dan tadi Mas Sastro mengatakan, mari wayang kembali ke pesantren, saya mau mengatakan, mari wayang nilai perkat kemajemukan ini kita kembalikan ke ranah kebudayaan kita. Nah, kalau di situ tadi yang malam ini terbukti jalan keluar yang awal saya katakan anak-anak SMU di museum Wayang Jakarta. Tadi saya kemarin pakai taksi, ya. Lalu omongan dengan supir taksinya bagus sekali. Dia orang Jawa dari Nanggulan sana, sudah di sini lama. Terus dia tanya begini, pewayangan, kita mulai nyinggung wayang. Terus dia tanya begini, loh, apa di Jakarta ada museum wayang? Supir taksi yang Jawa. Jadi memang semacam ini kurang sekali. Maka dari itu, semogalah dengan komik, semogalah dengan ini
keragaman kita itu juga bisa masuk ke wilayah itu. Tadi saya katakan saya selalu tampil budayawan, karena kalau saya tampil agamawan, kita terkotak langsung. Kalau saya tampil sebagai romo, diromo-romokan, itu pasti juga, apalagi kalau saya berpolitik ya kan, itu pasti lalu menjadi sono dan sini. Tapi kalau budayawan, saya kira titik temu kita untuk bisa menghargai lagi kemajemukan itu, nomor satu adalah menghargai, menghormati, dan terus-menerus keragaman ini dihidupi lagi terus. Kalau negatifnya adalah jangan sampai kekuatan keragaman, keunikan masing-masing kita menjadi ancaman untuk yang lain. Karena kalau sampai menjadi ancaman yang lain, itu power muncul dan itu susah untuk masuk sana. Nah, yang terakhir yang saya mau singgungkan lagi adalah kembali soal museum wayang. Kembali soal bagaimana simbolisasi wayang itu sendiri. Itu orang dan kita dari kecil juga tahu sekali. Ketika tahapnya mengenal wayang kulit, itu ketika yang masih muda, zaman kita dulu, masih senang warnanya semua. Duduknya selalu di depan yang berwarna. Ya. Buton, raksasa, satrio, bagus sekali semua. Tapi ketika yang lebih dewasa, kita diajak duduknya di balik bayang-bayang. Kami dijelaskan waktu itu untuk mengatakan bahwa kita nanti tidak hanya hidup dalam badan wadah saja yang masih berwarna, tapi harus sampai pada bayang, lalu sampai pada nirwananya, sampai pada rohnya di sana. Ya. Tapi ini juga mau mengatakan sisi pluralitas atau kemajemukan itu. Coba Anda boleh dengan bebas duduk di wilayah bayang-bayang yang hitam putih, lihat bayangnya. Tapi cara pandang wayang dari bayang-bayang akan berbeda penghayatannya dengan yang masih remaja, yang masih anak-anak atau yang masih ingin fisik warna itu warna-warni banyak. Tapi dibebaskan kan semua, bisa di sana dan di sini. Dan yang menarik dalam pertunjukan wayang di mana-mana yang saya amati secara kebudayaan, kita boleh sambil makan kacang, sambil omong-omong, sambil segala macam. Nah, ini saya temukan lagi bahwa kebudayaan kita sebenarnya itu. Coba, kalau ada yang sedo, layatan, tugurnya sampai malam. Saya mati lagi waktu Gusur dipanggil Tuhan itu. Kita sambil ngomong-ngomong kanan kiri, ya bergurau, lalu ngomongkan yang lain atau ngomong yang baik, kita dengan enak sekali kan. Jadi kita omong lalu juga sambil makan, senyum dan segala macam. Tidak pernah cut sekali, tapi tadi itu ngono ya ngono, ning aja ngono. Selama diketahui sampai sebenar-benarnya, kekatolikan diketahui sampai sedalam-dalamnya, dan semua keragaman atau keindonesiaan disusun oleh keragaman agama, suku dan identitas masing-masing dimengerti, dihayati sedalam-dalamnya. Hanya dengan itu saya kira toleransi hidup bersama dihayati dalam ranah kebudayaan yang bukan main-main. Terima kasih. Wah, menggeh-menggeh saya ngurungok tadi itu. Iya, nanti bisa disambung dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Banyak yang mestinya diceritakan perkara pacoretan-coretan panjenengan yang pernah juga kita baca. Sekarang Kang Sobari, khusus untuk Kang Sobari saya akan bacakan apa itu namanya tulisannya Kang Sobari, tulisannya Bung Karno dan Bung Hatta. Pernah dia menulis kira-kira sebagai berikut: seperti Bung Karno yang tidak berontak melawan Dasamuka, Bung Hatta tak berontak mengangkat senjata terhadap Bung Karno. Dan seperti Bung Karno, Bung Hatta pun memilih tak topo tidur untuk memberi Bung Karno kesempatan merenung. Tapi di situ pula kelemahan gerakan moral. Lawan politik kelewat enak dibiarkan dan ditinggal tidur. Ia merajalela. Kira-kira yang akan diceritakan Kang Sobari national karakter building kira-kira kaya ngono kuwi apa ora? Monggo terserah sampean Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para sedherek sedaya para
hadirin, para pemirsa, para partisipan, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati. Saya sudah lupa bahwa saya pernah berbuat seperti itu. Tetapi kalau itu mungkin bisa ditambah dengan Pangeran Benawa. Pangeran Benawa itu kecewa terhadap tata kelola pemerintahan pajak. Sang raja yang adalah ayahnya sendiri menjadi semakin tua, dan seperti banyak orang yang makin tua lainnya itu makin doyan dengan kelangenan. Kelangenan kalau hanya gamelan tidak berbahaya, tapi kalau kelangenan itu nanti menghimpun sebanyak-banyaknya wanita seperti dilakukan oleh raja-raja zaman dulu, itu menjadi perkara sedikit atau mungkin besar bagi keluarga, terutama bagi kaum feminis. Saya juga feminis sebenarnya. Betul. Saya pendukung pikiran-pikiran seperti itu. Kalau wayang diberi beban, diberi muatan-muatan karakter building, itu bisa dan itu kuat, karena terutama Bung Karno, saya kira seorang pendiri, seorang pemersatu bangsa membutuhkan sarana, dan wayang ini yang diangkat sebagai kekuatan lokal yang sebetulnya tidak berdiri pada tataran lokal karena nilai-nilai yang dibawanya itu universal. Sebenarnya wayang memanggul muatan-muatan universal, humanisme universal yang menjadi teriak perjuangan kawan-kawan sastrawan pada zaman Manikebu dahulu, bicara tentang humanisme universal. Ada yang menganggap humanisme tidak selalu harus universal, ada yang menganggap iya ada. Saya ingin menganggap itu ada, tapi untuk pembicaraan malam ini saya ingin membatasi saja bahwa wayang itu sebuah perjalanan. Pada akhirnya perjalanan bisa sebuah bangsa, nanti kita bisa bicarakan, tapi saya ingin memperkecil dulu wayang sebagai cerminan perjalanan manusia, individu, manusia muda, manusia dewasa, dan manusia yang sudah tidak butuh begitu banyak hal, tapi butuh memberi banyak hal. Di tataran ketiga itu Pak Solihin, saya kira guru saya, yang menjelaskan ada padet 6, padet songo, dan padet menyuro. Padet 6 itu ya ialah hidupnya inilah, dan generasinya masih suka gaya-gaya, masih suka pakai peci kayak gitu. 6 karena sedang dalam proses mencari identifikasi diri, mencari identitas kuat. Identitas luar itu kuat sebagai bagian dari identitas dalam yang sudah agak dewasa. Di atasnya padet 9, padet songo adalah pribadi yang relatif sudah menunduk, sudah tunduk, sudah belajar berbicara seperti Romo Mane. Romo Mane pernah dibujuk seseorang dan beliau menjawab, oh kau mau mengajari saya nilai-nilai, kau mengajari saya simbolisme. Tidak bisa, saya gurunya kok gitu kira-kira, tapi beliau tidak bilang gitu. Tidak mungkin beliau bilang gitu. Mana kita? Jadi tiap jalan itu menunduk. Dan itu kan seruan agama ya. Jangan berjalan dengan pengada begitu doang. Menunduklah sedikit supaya kau tidak jatuh. Nah, orang yang pertengahan dalam usia padet songo itu berpikir tentang itu. Di padet menyuro adalah orang-orang yang levelnya sudah Pak Darko, levelnya Pak Solihin, levelnya Abioso itulah. Ya, Abioso sudah pada tataran memberi, minta itu sudah aku rapi, jaluk, memberi. Itu perjalanan manusia.
Bagaimana Kumbakarna yang tadi disebut? Kumbakarna itu dia berjalan, bahkan ketika sangat jelas dia berada di medan perang, dia itu berjalan menuju dirinya sendiri. Dia golek pati, sampurnaning pati. Maka dalam Dandang Bula itu ya, nadyanto warna diyu parandene gayu tami. Senajan raksasa, tapi dia itu gayu, bukan utami, Triutami maksudnya. Mengusahakan keutamaan hidup raksasa. Betapa mengherankannya, wajah raksasa, tubuh raksasa seperti itu, jiwanya kok Puntadewa. Itu kan aneh sekali. Raksasa sebesar itu Puntadewa isinya. Dia buta, tapi dia berpikir tentang keutamaan. Waktu maju perang, itu habis tidur, doyak-doyak itu nggak ada yang bisa membangunkan. Nah, dikasihlah suatu akal, diberitahu anakmu sudah mati ora apa-apa, wong urip yo mati kabeh, ora apa-apa dadak mati kok. Kowe arep manasi aku mergo anakku mati. Ora apa-apa. Paling anu niku ngerep dalem Kakak Prabu niku nggih betahke sampean ora butuh. Ket biyen tak kandhani ora gelem kok. Dar diatur ya. Napa niku tuh berhubungan langko tenyo darbe atur meringkang rokok merih ngelegono merih rahayu bisa, tapi dosamu kok tanpa nggo aturing rayi mboten akhirnya tidak bisa dihindari mungsuh bolo wanoro. Nah, dosamu kok sudah tahu dari awal saya tidak ingin perang ini. Dari awal saya menghindarkan ini. Kenapa saya tidur dibangun-bangunkan karena perang? Saya sudah tahu perang ini akan ada, kehancuran ini akan ada, saya sudah tahu. Kenapa kau membangun-bangun saya? Nah, waktu akhirnya dibangunkan, itu banyak orang menafsirkan Dasamuka membela negaranya, tidak membela Dasamuka. Kumbakarna tidak membela Dasamuka, dia membela negaranya. Itu bela negara yang dikaitkan dengan nation building dan seterusnya kayak gitu. Tapi yang lebih real dari sufisme, Dasamuka wong perang kok, sama dengan Puntadewa, itu atas akal-akalnya Kresna nyandango putih njaluka pati karo Pakmu Prabu Narasoma. Siapa namanya? Narasoma. Prabu Selya jaluk pati, pasrah pati pokoknya. Barang siapa masrahkan pati itu malah gak mati. Barang siapa golek pati ora mati-mati, hidup menang dari panah-panah mencari kematian, dan itu kematian sempurna bagi dia. Itu adalah jalan untuk menyatu kepada Yang Maha Widi. Itu adalah jalan pungkasan di kehidupan. Sama dengan matinya Simbah Ngastina itu, Resi Bisma. Matinya kan gagah itu, sudah tua, seorang Romo itu. Romo betul, rohaniwan. Tapi kepepet yang rembuk, maju perang, dan tengadah, semua senjata tidak ada yang mempan. Ketika Kresna ngamuk, kamu ternyata bohong. Kok kamu tidak menyerahkan kematianmu? Katanya kamu bilang kamu akan mau mati kalau kamu sudah menyerahkan kematianmu. Mana ada itu? Oh ada, angkatlah senopati perempuan Dewi Fortuna atau siapa gitu loh. Angkatlah senopati perempuan, dan Sri Kandi yang diangkat, Bisma mati dalam kebanggaan loh matinya itu, di atas tusukan-tusukan panah dan seterusnya. Tapi Pak Solihin memberitahu saya cerita yang lain. Pak Sobari kalau bangga dengan Bisma itu kan pikirannya anak-anak remaja. Banggalah kepada Abiyasa. Abiyasa itu
titi mongsonya, jatuhnya kematian itu dijemput kereta cahaya dan lembut sekali, lembut pergi wing jauh, tidak perlu berdarah-darah, tidak perlu bangga dengan kesatriaan, tidak apa, karena kesatriaan tidak lagi berarti dalam urusan itu. Bahkan kerohaniwanan pun menjadi tidak berarti, karena yang paling berarti ialah manunggalnya manusia yang berjalan dari dirinya sendiri menuju dirinya sendiri sampai dan ke atas. Saya kira perjalanan manusia menuju dirinya sendiri bisa diartikan dalam kompleksitas warna-warni kebudayaan yang banyak, karena wayang memiliki wadah, memiliki nuansa yang begitu luas dan bisa dijadikan sarana apa saja. Tapi saya kira yang terbaik ialah mari kita jadikan wayang, kita biarkan wayang itu menjadi dirinya sendiri sebagai tontonan yang enak. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, saya matur nuwun. Masih ada waktu kira-kira 20 menit untuk penjenengan untuk bertanya-tanya kepada tiga. Monggo, tapi tentu saya nyuwun pangapunten tidak boleh terlalu banyak amarga jam 09.00 jam 9.00 sudah harus mulai. Oke, dua dulu, Pak Tunggu sama Pak Sumari. Kami persilakan. Monggo Pak Tunggu. Matur nuwun Pak Darko, Pak Angke Bali, Pak Jastra, saya ingin mengutip satu artikel wayang di Kompas yang berjudul Menembus Brunei, Gamang di Negeri Sendiri. Barangkali dan ini akan saya kaitkan dengan judul dari karya Sehani. Jadi ada persahabatan antar bangsa. Yang pertama saya ingin melaporkan bahwa di bawah kepimpinan Pak Solihin sebagai Ketua Presidium EPA, kita bisa menembus Brunei, Pak. Luar biasa. Brunei itu adalah negara yang menganut azas Melayu Islam beraja. Wangel banget wayang luar. Saya tuh sampai jumpa lian, tapi akhirnya menembus ke sana. Dan jadilah wayang itu identitas ASEAN. Jadi saya agak keluar nih Pak, untuk informasi. Tapi kemudian koma Gamang di negeri sendiri. Pak Sobari apa Indonesia ini akan jadi kayak Afghanistan gitu. Kalau wayangnya sudah diusik oleh teman-teman di Bekonang dan di Solo. Saya mohon budayawan, teman-teman yang cinta budaya Indonesia. Saya sendiri sudah melapor ke Sekjen Departemen Agama, bahkan ke banyak hal. Tapi tentu saja tidak bergaung, karena saya baru saja bergabung dengan wayang dari Pak Suri. Tapi kalau sekualitas Pak Sobari, Romo Uji, monggo Pak dibantu wayang untuk tetap bisa lestari. Terutama saya senang tadi Mas Astro bilang bahwa sebetulnya pesantren itu tempatnya wayang gitu. Jadi fenomena yang kayak ini mohon dicermati, dan nanti saya mohon tanggapan dari ketiga bapak-bapak ini, karena menurut saya juga Sekjen Senawangi mendampingi Pak Suri, ini sangat penting Pak. Kalau sampai wayang ini di mana-mana dirusak pergelarannya, akan bagaimana budaya kita yang sudah diakui oleh UNESCO. Matur nuwun. Oke, terima kasih. Pak Sumari, kami persilakan. Nanti Mas Sastro, Romo sama Pak Sobari menanggapi berikut. Mas Sumari, yuk. Terima kasih Pak Darko. Yang pertama ke Pak Romo Uji. Pak Romo kan seorang filsuf ya. Kita di bangsa kita di Indonesia kan ada di UGM itu ada fakultas filsafat, di UI ada fakultas filsafat, di Jakarta ada sekolah tinggi filsafat Dirgantara. Di kita punya wayang yang katanya penuh etika dan estetika. Sekarang mohon tanggapan Pak Uji, kalau Badan Kehormatan DPR belajar etika sampai ke Yunani,
apakah kita tidak malu Pak Romo Muji? Apakah lebih baik mengundang Pak Romo Muji saja terus nanggap wayang gitu loh Pak? Ini mau tanggapan Pak Romo Muji. Terus Pak Sobari, kalau melihat situasi bangsa kita Indonesia sekarang ini nek dihubungkan dengan wayang tuh saat ini ku lakone nopo sakite pripun Pak Romo? Pak Sobari, nuwun matur nuwun. Kembali. Pertanyaan apa itu dari Pak Tupuk, monggo siapa? Mas Astro atau bertiga? Mintanya bertiga. Oh dulu Pak, barangkali. Kita memang akhir-akhir ini menunjukkan melihat adanya gejala memprihatinkan Pak. Jangankan kok cuma wayang, orang ibadah aja diuber-uber. Orang ibadah aja loh diuber-uber. Jangankan ibadah yang beda agama, orang ibadah yang sama agama aja Tuhannya sama diuber-uber juga. Ini menurut saya sudah jahiliyah murakkab ya. Jadi jahiliyah itu apa kebodohan. Jadi bukannya orangnya yang bodoh, tetapi nalarnya yang cupet. Orangnya pinter-pinter, tapi akhlaknya gak ada. Makanya menurut saya yang perlu diperhatikan dalam ini, menurut saya ini persoalan serius dalam beragama Pak. Jadi kelihatannya yang diuber-uber cuma wayang, kelihatannya yang diuber-uber cuma orang beribadah, tapi ini mencerminkan kemerosotan akhlak. Kenapa kemerosotan akhlak? Karena orang beragama cuma berebut kelotokannya saja Pak, berebut prosedurnya saja ya, kalau saya melihat intinya di situ itu Pak. Jadi sekarang ini orang berebut syariah. Luang syariah itu posisinya di bawah akhlak kok. Kenapa orang tidak berebut menata akhlak gitu? Akhirnya karena syariatnya yang diubrek-ubrek terus, akhirnya ya banyak orang sholat, masjid penuh tapi korupsi jalan terus. Karena nggak ada moral, nggak ada akhlak. Nah, makanya menurut saya kalau bener, kalau sampean yang matur ke Pak Sekjen Depak ya alah balik Pak Tupuk senengane wayang, makanya wayang diorak-orak itu. Tapi kalau Kang Sobari yang ngomong, Romo Muji yang ngomong, mungkin akan beda gitu. Syukur MUI ikut ngomong bahwa wayang adalah bagian dari kebudayaan untuk cara menata akhlak bangsa. Itu luar biasa kalau kayak gitu. Bahwa ada yang mabuk-mabukan dalam wayang, ya itu yang perlu disingkirkan. Wong ning salat ae ono korupsine barang kok gitu, apa meneh ning wayang. Jadi kalau sholat itu masih orang korupsi, itu jangan dipersekusi sholatnya. Sama kalau wayang itu masih ada mabuk-mabukannya, ya jangan dirusak wayangnya. Saya kira kita bisa sama-sama ngomong ke MUI, ngomong ke Muhammadiyah, ngomong ke NU, supaya beda balik nang omah. Sebabnya wong nek seneng wayangan, wong nek seneng maca patan, gak mungkin ngobong gereja, ngobong masjid, gak mungkin Pak. Itu aja, karena nilai rasanya ada, akhlaknya ada. Itu. Saya kira itu memang harus ngomong bareng-bareng untuk menyampaikan persoalan ini. Nek Romo Muji tok ya balela Romo Kang Sobari tok ya rada mending gitu Kang Sobari. Tapi nak terus bareng-bareng Pak Darko barang ngomong jenengan kita semuanya ngomong ya itu. Satu persoalannya lagi, saya diomong ini cureken mogak gitu. Cureken mogak gitu. Dikuluk dihimbal waktu itu saat ini budek kupingin pucek saya podo wae Pak. Tapi kudu digeruduk rame-rame. Awas ngerti masjid yobong, wong ning gereja ra entuk, wong wayang itu lho sing do hampir jublek ya Pak. Akhirnya sinarnya etika ya menggunakan Yunani kayak gitu itu. Kalau sampai tanya apakah kalau kita malu Pak, saya mereka nggak malu itu yang repot yang itu. Padahal yang gue malu itu mereka itu. Nah, ya apa caranya mereka itu juga punya rasa malu gitu yang sama dengan kita. Saya kira itu, terima kasih. Oke, matur nuwun. Kamu tadi ada. Mas Suwari sekaligus saja ya. Iya. Saya kira yang Mas Sumari dulu. Begini mengenai etika wayang, estetika wayang, kemudian sampai belajar etika di Yunani. Waktu itu saya juga diminta untuk komentar di TV atau di radio, tapi saya tolak. Karena permasalahannya bukan judulnya untuk belajar etika atau alasan ke Yunaninya, tapi kita harus baca betul kesana itu sebenarnya ada proyek apa gitu loh ya, ada budget mana, karena saya pernah di KPU ya, jadi tahu sekali ya, kurang lebih kalau kita ada anggaran ke tempat lain untuk lihat bagaimana proses demokrasi, waktu kami di KPU aja terbelah dua,
antara satu kelompok yang betul-betul mau mendalami materinya, lalu milih betul diundang siapa itu, dengan mereka yang tadi menghabiskan itu. Jadi selama problem itu belum beres pada akarnya, lalu memang soal-soal belajar etika Yunani hanya alasan aja yang sebenarnya untuk sisi yang lain. Tapi saya mau menjawab lebih mendalam lagi, yaitu zamannya Mas Darko justru DPR itu selalu ada wayangan di sana. Anda bisa tanya itu serial terus di sana untuk foodingnya itu berarti kan pejuang-pejuang untuk sekarang ini justru tantangannya tadi disebut Mas Sastro benar sekali, itu mereka yang perjuangkan tadi, perjuangan ranah budaya itu terus, maka harus dikeroyak bareng terus saja. Kami paling terakhir aja untuk perjuangkan sebelum capres-capresan itu strategi kebudayaan. Itu dulu calon presiden itu di gedung Senen itu membicarakan semua, tapi setelah masuk nol ya. Nah, paling terakhir kita hidupkan lagi dengan cara membawanya itu ke Lemhanas, dengan cara membawanya Mas Sobari, malah saat itu bisa mengomentari dengan amat sangat bagus ketika Pak Menteri Jero Wacek juga diundang ke sana untuk supaya serius itu. Lalu sekarang kita bawa lagi ke Dikbud. Jadi nampaknya justru Unima, ranah semacam ini, wayang sendiri, mari kita para pecinta budaya ini, karena perekat kita di situ. Jadi strategi kebudayaan yang berdasarkan pada nilai, pada yang dihidupi Nusantara inilah yang bisa masuk ke sana. Saya kira Mas Sastro, Kang Sobari jauh lebih punya pengalaman dalam soal itu. Lalu tadi mengenai persahabatan dan Pak Tuku yang mengatakan dengan pas sekali di situ. Nah, waktu kami membuat penelitian mengenai etika Jawa sebagai mahasiswa di SCF Dirgantara dari tahun 80-an, itu kita membuat penelitian itu di wilayah kantong-kantong kebudayaan Jawa, yaitu di Wonogiri, di Surakarta, ya kan? Lalu di Jogja, dengan menemui semua dalang, lalu ahli ramal dan semua yang tahu kejawen. Itu menarik sekali. Kesimpulan kita waktu itu adalah sebenarnya di tingkat bawah dan di tingkat kebudayaan itu semua menghayatinya dengan contoh konkret. Nah, ilmuwan, filosof segala macam itu menteorikannya, merumuskannya, kan itu. Nah, sekarang yang paling terakhir kami diundang di Solo itu, mereka sedang berusaha merangkumkan namanya estetika Nusantara. Yang dipanggil siapa? Yang menghayati di masing-masing kantong itu. Ya. Itu untuk wilayah ke sana. Nah, yang juga saya mau katakan sekarang ini mengenai tadi yang kata Mas Sastro, waktu Wonogiri kemarin oleh bupatinya yang kepilih itu ada aturan tidak boleh menghidupi lagi apa yang jadi tradisi, tradisi sekolah gitu dan segala macam untuk soal-soal yang katakan kejawen lama. Itu teman-teman yang cinta budaya melakukan counter, itu selalu akan terjadi. Saya ingat sekali waktu itu sedang di Solo, di Bentara Budaya, tema pertemuannya adalah keris, tapi yang dibicarakan adalah bagaimana mengcounter itu. Tapi yang saya amati selalu kalau sang bupati atau siapa sebelumnya sudah deal bahwa kalau nanti dalam kekuasaan saya akan ini oleh konstituen, Anda bisa lihat itu. Pak Tamin Tamagola, sosiolog, jelas sekali di pertemuan di TVRI dia nunjuk sekali, termasuk beberapa menteri yang sudah konstituen mengatakan itu. Jadi ranah politik untuk politisasi ini yang harus terus kita hadapi untuk bersama dengan ranah kebudayaan tadi, yang ketika di Wonogiri dan tempat lain itu juga jalan terus. Dan mereka mengatakan tunggu aja dulu, kita akan jalan terus untuk proses itu. Dan kalau dengan itu lalu saya kira kehidupan dan dinamika akan jalan. Terima kasih. Pak cekel orang muni Pak ini, muni gini nunggu pun jenengan pun. Monggo Kang Supari, berarti ada Pak Tumpuk sama Mas Sumarini yang jawaban terakhir. Monggo. Pertanyaan mengenai mengapa
belajar filsafat tidak ke wayang, mengapa ke Yunani, itu saya kira pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. DPR itu kalau menipu itu tidak begitu canggih, tidak secanggih Amerika misalnya ya. Dalam film-film itu meyakinkan, tipuannya itu meyakinkan. Nah, DPR itu tahu toh, kita tahu DPR itu nggak ada yang sekolah kan, sedikit sekali yang sekolah lah, tahu apa tentang filsafat. Kok berlagak belajar filsafat itu loh. Dan ke Yunani, yang dia ingin pelajari pasti filsafat mengenai etika pemerintahan dan sejenis itu. Nah, mau belajar di situ itu mesti kebelasuk menurut saya. Kalau mau belajar etika pemerintahan ya ke negeri barat, jangan ke Yunani lah, gila kok. Ke Belanda, ke Amerika, ke Inggris, ke Perancis, kemana lah, di negeri barat. Etika pemerintahan itu jalan di situ. Kalau ke Yunani, ke Indonesia, wow, nggak ada etika. Nah, itu satu hal. Cara menipu rakyat, cara menipu kita itu kurang canggih dan blow on sekali. DPR itu blow on sekali. Memang tidak ingin betul-betul belajar tentang itu. Sekarang kita di era apa, kalau di dalam wayang kita mungkin era ketika Mendowo masih muda-muda itulah, di sio-sio di penuh perjuangan, Pandawa penuh dengan perjuangan. Sekarang ini orang-orang yang baik tidak kepakai, pikiran yang baik murah-murah didengarkan tapi tidak pernah, hanya dicatat, semua pikiran baik dicatat. Setelah dicatat diminta pendapat orang yang lebih banyak, satu tim. Setelah satu tim disampaikan pikiran yang baik tadi, mari kita daftarkan, dindahkan itu. Nah, pemerintahan seperti ini yang membiarkan kekasaran-kekakasaran berjalan dengan nyaman. Kalau saya jadi presiden, tapi itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Jadi menteri aja saya kira itu muskil. Saya yang menjadi saya inilah yang bisa menyuarakan dari hati nurani saya sendiri bahwa kebiadaban itu menjadi bagian dari hidup kita sekarang ini. Membiarkan orang lain tidak nyaman itu bukan orang beragama lah, itu orang barbar lah. Meskipun pakai peci, pakai apa, tapi barbarisme itu kan selalu, peci itu hanya untuk menutup kebusukan di dalam ininya, jadi bukan lambang. Itu Nawal El-Sadawi itu mengkritik para rohaniwan Mesir. Dia bilang para mu'alim yang jubahnya tinggi-tinggi itu bukan simbol kesalehan, itu simbol kemunafikan. Dan saya kira itu berlaku untuk mu'alim Jakarta dan Indonesia pada umumnya, berlakulah itu. Nah, tadi itu kalau perkara ini dilaporkan ke Departemen Agama, saya kira bukan tempatnya. Bukan tempatnya, lapornya itu ke UNESCO, Pak. Ke UNESCO itu baru ada artinya. Kalau ke departemen, Pak, mbok Anda lapor ke tingkat menteri, saya judek menteri orang ngerti yo. Wayang niku napa to? Ini ora kafir to niku. Ini ora Hindu to niku. Ya paling itu jawabnya. Wayang itu tak Hindu to. Lah, Hindu ngono kok. Oh, ngilo, loh, cedo Hindu, assalamualaikum. Dia tidak pernah dengar terus. Kalau mendengar Mas Menteri ya pembukaannya assalamualaikum. Senajan maki-maki juga, tapi assalamualaikum paling tidak. Nah, lapornya ini yang paling strategis. Saya kira itu paling tidak, meskipun Menteri Pendidikan juga nggak begitu tahu wayang, tapi kalau beliau karena memanggil jabatan itu mungkin bisa di-approach untuk menata itu. Dan Pak Wacik-Wacik itu yang mempunyai mandat betul untuk menata. Beliau hanya bicara yang abstrak, yang ada proyeknya. Nah, tapi yang spesifik mengenai wayang itu nggak peduli. Buktinya tidak pernah nangkap wayang Jurumati itu. Tidak ada nangkap wayang. Kalau saya jadi posisi kayak gitu ya, wayang itu tak tanggapi. Gagrab Jogja, bolak-balik, gagrab itu, bolak-balik, gagrab
mana nangga wayang. Jadi kementerian itu tidak perlu ada orang kerja, nonton wayang-wayang itu udah pelajaran, itu udah sak kerjaan sendiri itu. Bro, wayang itu udah suatu pelajaran tentang renungan etika pemerintah, nyaman di situ. Kalau etikanya enggak begitu jelas, Romo Muji mendampingi dalang menjelaskan itu wow karpe nomor temon itu, nah dijelaskan gitu. Jadi jangan pura-pura kerja lah di sana, itu pura-pura aja, belum kesutu aja nggak usah kerja, ini nonton wayang itu lebih real. Jadi apakah itu jawaban atau bukan Pak? Kasih tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Itu tadi yang saya juga tidak tahu tadi Kang Sobari itu mengatakan jadi ini jawaban apa bukan. Saya katakan itu saja ini unek-unek Kang Sobari. Ribut wajib tadi murid pinter loh ting-tingannya. Rendro wajib dadi murid ora kena bicara pamit kajaba yen lara tenan lara tenan ora lara mung itu doan lan meneh kudu pamit nganggo layang yen wis mari larane kudu enggal pabunyang pamulangan ojo enak-enakan suwe-suwe mundak podo ngalong kaya nopo. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu tadi saya sudah menghantar tiga tokoh saya ini untuk matur kepada panjenengan semuanya. Hanya begitu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam diskusi tadi. Selamat malam, sugeng menikmati wayang. Demikian Sora Sehat yang pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak narasumber dan moderator. Acara kami lanjutkan dengan penyerahan wayang kulit Punto Dewa dari Presiden Unima Bapak Duta Besar TA Samudra Sriwijaya kepada Ki Dalang Fatur Gamlang. Kami mohon Bapak Samudra. Dari Bapak Ki Dalang Fatur Gamlang kepada Bapak Presiden Unima Bapak TA Samudra Sriwijaya. Bapak Dalang Ki Fatur Gamlang adalah juga seorang pelukis, dan beliau mungkin terlihat dari bentuk cindera mata adalah sebuah lukisan yang akan diberikan kepada Bapak Presiden Unima sebagai kenang-kenangan atas perayaan Hari Ulang Tahun Unima Indonesia yang pertama pada malam hari ini.
Catur Gamblang dengan lakon Sesaji Raja Suya dengan kolaborasi tarian Bambangan Cakil oleh penari Swarga Loka